untuk leader kan ada kayak yang nyambung ke nasional dan itu saya sama Pak Heri berdua. Untuk leadernya Pemalang saya. Jadi untuk apa-apa saya ada pertanyaan nanti saya bisa tanyakan untuk ke Jawa Tengah nasional ada. Oke. Jadi kami dari komunitas ekoenzim Nusantara yang membuat modul ini itu cuma ada beberapa yang saya buang malah karena terlalu panjang. Tapi saya singkat-singkat. Yang akan kita belajar hari ini apa itu ekoenzim, mengapa kita membuat, manfaatnya, juga cara membuat. Nanti kita akan berbondong-bondong pindah ke Korunung untuk praktek bersama. Kita akan bagi menjadi beberapa kelompok. Oke, praktek bersama di sana. Apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi dari gula, air, dan bahan organik yang kita fermentasi selama 3 bulan. Ya, hasilnya akan cairan berwarna kecoklatan. Oke, kecoklatan ini hasilnya. Ini bermacam-macam hasilnya karena gulanya berbeda. Oke, ada yang pakai molase, ada yang pakai gula aren, ada yang pakai gula Jawa biasa. Jadi berbeda. Oke, tergantung dari bahan gulanya yang kita pakai, warnanya akan itu juga tergantung dari bahan organiknya apa. Kalau pakai buah naga itu pasti akan agak. Kalau kita cuma pakai isdo atau apa akan terlihat jernih. Ya, siapa penulisnya? Penulisnya beliau Dr. Rosukon, itu berasal dari Thailand. Sekarang masih hidup. Beliau melaksanakan penelitian selama 30 tahun dari tahun 1980. Oke, itu sampai sekarang. Kemarin dari komunitas ekoenzim Nusantara juga live in di sana selama 10 hari. Ada beberapa tim yang memang penggedenya ekoenzim Nusantara itu ke sana selama 10 hari dan sharing semuanya tentang ekoenzim. Ngikutin Dr. Rosukon kemana saja. Ya. Lalu yang menyebarluaskan pertama itu Dr. John Ott itu dari Malaysia. Sekarang nama beliau di bioenzim, kalau di sana namanya bioenzim. Kalau di Indonesia banyak sekali kita sudah sebar dari ekoenzim Nusantara, ekoenzim Indonesia, tergantung dari komunitasnya mana. Tapi semuanya sama. Jadi komunitasnya saja yang berbeda-beda, tapi semuanya sama isinya. Seperti tadi sama. Kenapa kita membuat ekoenzim? Bentuk pos ini sama. Alasannya sama. Oke. Membuat ekoenzim mengurangi beban TPA sama. Ini yang berbeda. Dengan membuat ekoenzim, ya, bahan-bahan yang kita pakai di rumah, impor tadi seperti digunakan, semua itu bahan sintetik kimia. Itu lama-kelamaan berbahaya bagi tubuh kita. Oke, oke. Apalagi kalau kita masuk kamar mandi, mata sakit, tangannya perih. Ya, nanti dengan membuat ekoenzim kita tidak memakai itu. Jadi kita hanya memakai ekoenzim. Mau gosok-gosok pakai apa? Ya. Lalu kemasan dari produk-produk itu kan banyak, ada botolnya, ada plastiknya, ada apa? Ya, itu bisa menambah sampah. Dengan kita sudah membuat ekoenzim, kita nggak beli, kita nggak ada plastik lagi. Ya. Manfaat ekoenzim. Manfaat ekoenzim ada di sehari-hari, kesehatan, kebugaran, dan pertanian. Saking kita sampai Z ada semuanya. Makanya ekoenzim dikatakan cairan berjuta manfaat. Kita berikan itu karena memang sangat banyak. Dan ekoenzim itu tidak baku harus segini loh, harus segini. Memang ada standarnya yang kita sarankan. Tapi kita boleh coba-coba sendiri. Takaran-takarannya, oh ini kemungkinan apa? Oh menurut saya malah ini tidak apa-apa. Dr. Rosukon tidak mematenkan.
ember itu 1 sampai 2 saja cukup. Tapi saya kadang kalau pas kotor sekali di dapur, di dapur itu kadang lengket sekali karena jeblok-jeblok saya tambahin. Ya, gitu. Nanti untuk membersihkan dan nanti kain pelnya untuk ngepel itu kain pelnya itu diginikan saja sudah nggak ada di situ, jadi akan bersih sendiri. Kalau misalnya kita ngepel pakai itu kan kadang harus dicuci kan kain pelnya. Kalau dengan itu nanti akan tidak lalu lagi pembersih rumah tangga alami. Ini saya di dapur, ini saya punya ini ekoenzim di dapur itu bisa untuk kompos, ini ekoenzim tadi untuk nyemprot kompos. Nah yang ini ada campuran, saya 1:300 ini. Maksudnya 1 banding-bandingan ini. Jadi 1 mili itu sekitar daging 1 mili itu sih. Oh setutup ini aja 5 mili. Oke. Jadi tidak ya, itu nanti 300 cc. Ini kan paling tidak ini 300 sampai 400. Jadi saya kasih satu. Kira-kira nggak masalah. Itu ya. Ya, tapi kadang-kadang sebenarnya nggak usah dibikin banget, bisa facul, bisa apa itu nggak usah dibikin banget. Memang ini tulisannya seperti itu. Tapi kata dari Rasulullah tidak usah dibikinkan. Ini ada satu ini untuk apa? Nah, kalau yang murni saat gadel-gadel semua yang kita nyemprot apa? Goreng ikan mana-mana pinggiran-pinggiran dapur, semprotin aja langsung dilap pakai kanebo. Lap. Ini pasti. Oke, lapin gitu aja sudah. Iya tante. Betul itu Bu. Yang cair ini saya biasanya kalau itunya apa tidak begitu gadel. Jadi ini misalnya untuk pembersihan biasa, pembersihan enggak, ini pembersihan dapur tapi yang tidak begitu kotor. Jadi untuk tembok-temboknya untuk apa? Ya kayak gitu. Oke. Lalu ini juga untuk kaca. Kaca itu mau coba nanti boleh. Kaca disemprotkan, lalu pakai kanebo atau sampah apa yang basah kayak gitu, habis itu pakai kering. Itu pasti akan keser. Jadi kita dari kaca, pembersih lantai, tadi apa? Dapur. Untuk pembersih dapur kan sama dengan kaca ya. Itu sudah kirim, tidak ini. Oke, bisa aja kita tambahkan 2 mili baru juga itu. Satu lagi deterjen berbentuk alami. Ini kalau langsung tidak bisa. Jadi kalau saya sebelum buat sabun ekoenzim, saya buat sabun ekoenzim itu saya pakai ekoenzim 1 botol, tutup botol itu. Oke, untuk biasanya naik kunci kan pakai ada itunya ya takarannya itu. Jadi separuh ekoenzim, separuh pakai sabun biasa. Jadi hemat kan. Tapi setelah itu saya bikin sabun ekoenzim dari MES. Ini nanti sebagai turunan dari ekoenzim. Nanti kita akan belajar membuat itu kalau mau. Yes. Suatu saat kita akan membuat itu. Ini MES itu berasal dari sawit. Jadi turunan sawit. Ini alami. Memang tidak baunya juga tidak seperti itu. Kita bisa tambahin esensial dan bau aroma itu bisa. Jadi nanti ini. Tapi ini saya membuat alami cuma ekoenzim saja. Ya. Jadi sabun itu bisa 1/1. Jadi dalam satu itu separuh ekoenzim, separuh tabur. Lalu karbon pembersih WC. Nah, ini saya suka sekali. Dulu tuh saya punya mbak toh. Selama ada mbak itu malah gak ada. Maksudnya setelah gak ada mbak 3 tahun yang lalu saya baru membersihkan sendiri, malah angel gitu. Saya belum pakai ekoenzim. Saya masih ragu-ragu mau pakai ekoenzim. Ternyata ada di grup saya pakai saja ini. Jadi saya pakai ampasnya ekoenzim. Saya blender sama ekoenzimnya. Saya sebarkan yang gadel itu. Diamkan 10 sampai 15 menit. Habis itu baru digosok dengan campuran untuk nyuci piring. Sabun alami cuci piring itu. Jadi saya pakai sunlight, bukan
Setelah itu disemprotin pakai itu untuk cuci kamar mandinya itu dengan semua. Gosok aja. Nanti kadang tidak akan tampak langsung, tapi sering yang lumut-lumut saja akan tampak langsung. Tapi yang gadel-gadel akan tampak semakin kita sering mencuci itu, menggosok pakai itu, nanti akan kelihatan bahwa kamar mandi akan semakin bersih. Keset dan kamar mandinya akan kering, tidak lembab. Jadi dengan EcoExit itu kamar mandinya akan cepat kering. Itu untuk kamar mandi. Apa pinggir-pinggiran atau apapun bisa. Nah, misalnya nggak gadel banget, tinggal pakai EcoExit untuk kamar mandi. Saya punya yang tak bolongi, ya. Tapi hanya dipakai saat mau ngosek. Jadi tak bolongi, tak sebar-sebar gitu kan bisa ya. Kalau sudah bolong kan gini gampang ya. Nah, itu untuk kamar mandi juga ini saja. Setelah itu baru digosok pakai yang sabun cuci piring itu tadi. Jadi butuhnya cuma sabun cuci piring, digosok-gosok itu. Nanti prakteknya lagi. Jadi sabun cuci piring kalau mau nyuci piring ya pakai itu. Jadi kita sudah bisa hemat. Memang tidak akan begitu muluk karena kita itu ya muluk berusaha. Iya dicampur nanti akan nyampur biasa. Setelah itu kan cerotek itu langsung dikasihkan langsung cuci. Nanti ya minyak akan cepat. Misalnya ada wajan yang terlalu minyak, kita semprotin aja pakai kuning. Daerah yang semprotin aja pakai kuning, nanti baru dicuci pakai sabun. Nanti akan itu benar-benar asli ya. Lagi membersihkan pestisida dan muat. Jadi saya modelnya kalau ke pasar seminggu sekali, karena ya waktunya kan nggak bisa tahu dan bisa sering ke pasar. Saya beli banyak sayur, nanti saya masukkan ke dalam tepak gitu. Lah, untuk mengurangi pestisida, ini ada penelitiannya. Kata Dr. Rosutor, sebenarnya sampai 15 menit. Tapi saya kadang dari 15 menit kelamaan. Jadi paling 5 menit saya tiriskan, lalu diangin-anginkan supaya tidak butuh air, airnya tidak begitu banyak. Masukkan ke dalam tepak ataupun apa, langsung dimasukkan ke kulkas. Biasanya kayak selada, kita tahu selada itu cepat kuning dari itu ya. Kalau sudah diletakkan di kulkas kan bayam atau apa. Tapi kalau sudah dicuci EcoExit, nanti akan lama di kulkas, lebih lama dibandingkan itu. Ya, jadi cara kerjanya gimana? Dalam setelah dicuci bersih, direndam sebentar itu, nanti langsung diporeskan. Dikasihkan dalam 2 tutup botol dalam 1 ember. Tidak usah ben mandi pakai sisa, tidak usah. Ben mandi pakai sisa, tidak. Jadi saya biasanya 5 menit saja. Biasanya ada yang 15 sampai 45 menit itu bisa mengurangi. Tapi kayaknya terlalu lama kalau saya takutnya sih nggak bisa. Kalau untuk ruangan, semprot ruangan, ya nanti ada ya. Nanti ada EcoExit untuk kesehatan. Ini kadang saya juga mikir, ya orang dokter barang itu orang. Ya, tapi ini sudah ada penelitiannya katanya seperti itu. Dan saya juga melakukannya. Tidak apa-apa untuk semuanya bahan organik yang bersih, ya kan? Yang pertama, jamur bitera. Saat membuat EcoExit sering di atas sendiri, itu ada puting-puting. Kalau orang yang suka kecantikan, itu malah memang mengembangkan supaya ada jamurnya. Nanti jamurnya itu pas saat panen diambilin untuk maskeran. Ya, tapi saya suka kelihatan saya orang yang jarang apa ya, jadi saya kurang kelihatan itu. Tapi ini banyak sekali yang memang membuat dengan botol-botol kecil supaya bisa panen setiap hari untuk diambilkan dipteranya saja untuk maskeran. Ada yang seperti itu sampai. Ya, jadi buatnya itu dari botol sosis itu yang kecil-kecil itu memang sengaja
aja murni di sini kosong karena itu kecuali untuk jerawat, gede jerawat biasanya ditul untuk ditempatkan ya. Hand sanitizer, nah ini kita lakukan saat COVID. Saat COVID itu ini hand sanitizer pakai coenzim ini mahal banget gitu kan. Pas saat COVID itu kita mahal banget beli hand sanitizer kemana-mana. Lah, tim relawan ini menganjurkan untuk dengan 1:100. Jadi kan itu 100 ml seringnya ya, langsung kasih 1 tetes banyak kayak gitu. Nanti untuk hand sanitizer ya. Lalu sampo juga seperti sabun cuci tadi, sampo ya 1:1. Saya biasanya nggak campurkan di dalam samponya, tapi saat memakai saya corotin garis sampo sampai langsung untuk sampo. Agak dilewat sedikit saya biasanya, tapi kalau dicampurkan, saya takutnya sampo itu kan buka tutup. Jadi coenzim itu tidak boleh buka tutup sering-sering, karena akan tercampur dengan nanti ada kuman yang patogen itu kan menjadi bau. Semakin lama akan menjadi semakin bau, tidak bisa. Untuk umur ini bila sakit gigi sering dilakukan ini. Bila maaf bau betul juga disarankan itu tidak. Detox meredakan ini favorit untuk yang sudah sepuh-sepuh, biasanya lumrah, sikilnya lumrah atau apa, itu dengan cara berendam. Di Malang itu ada komunitas kami yang membuat namanya rumah rendam kaki, itu free. Jadinya ada yang mau datang rendam sudah pulang, sampai ada yang membuat seperti itu. Rendamnya gimana? 1 ember air hangat. 1 ember air hangat dikasih kurang lebih 30 ml. 30 ml itu 6 tutup botol. Oke, 6 tutup botol. Itu di bawah 1 ember. Nanti direndam kurang lebih segini. Oke, direndam kurang lebih segitu. Nanti akan direndam selama 10-15 menit lah. Oke, maksimal 20 menit. Oh, semakin lama semakin bagus. Tidak sama tidak. Kalau yang lebih juga nggak apa-apa. Jadi dianjurkan antara 15-an menit. Nanti setelah itu menurut testimoni banyak orang itu tidurnya lebih nyaman, tidurnya lebih enak, untuk ngilu-ngilu juga lebih bagus. Terus dalam oh ya nggak ingat air rendamannya bekas air rendamannya bekas air rendamannya itu bisa untuk nyiram got, karena itu kan itu nggak detox ya, untuk nyiram got, karena nanti got juga nanti baunya jadi segar seperti tadi yang ada di sini. Gotnya itu baunya tidak bau got, jadi sering-seringlah nyiram coenzim itu got jadi akan tidak. atau dibuang mungkin Ya, kloset bisa. Nanti ada masnya. kalau buat tanaman bisa Ya, ada di bisa. ya, bisa. Nanti juga kalian ada. Oke, ini sampai ke detox ya. Ini untuk yang sepuh saya anjurkan. Lagi. Nah, ini kan banyak orang yang di kota ya, banyak dokter. Jadi ya, ini informasi saja nggak apa-apa. Kalau yang mau nanti bisa calling ke saya. Jadi untuk anak-anak yang berjerawat, ada yang biasanya anak-anak muda ini sok berjerawat. Anakku tapi kayak sok berjerawat, agar tak suruh pakai coenzim sok males. Dek itu mau anak saya yang macam nggak suka baunya, gitu. Tapi lama-lama kalau pas di asrama kemarin pas tenggorokan sakit atau apa, dek kan nggak ada obat tau. Misalnya mau beli obat apa kan sulit di asrama. Coenzimnya di blok-blok juga sering saya. Aku tenggorokannya sakit, blok-blok coenzim baik. Tanyain itu anaknya mesti blok-blok mesti saya kumut-kumut blok-blok. Kalau di asrama sering batuk, pilek apa-apa. Saya sebelumnya tenggorokannya sakit, saya suruh blok-blok coenzim. Itu anak saya. Nah, ini ada yang untuk rendam, untuk apa? Biasanya perawat juga sudah ada yang memakai ini. Oh iya, kemarin di Zoom kami ada dari Banten, Ikatan Bidan IBI, Ikatan Bidan Indonesia, Bidan Cilima itu yang di desa-desa ini. Itu seluruh Banten
Banten itu mengadakan lomba tentang ekoenzim. Jadi mereka itu ekoenzim untuk memandikan bayi, untuk luka di ibu yang habis sesar yang gosok itu juga mereka ada. Nanti kalau mau lihat di Zoom ekoenzim Nusantara itu di YouTube-nya ekoenzim Nusantara, bisa klik apa saja ada di sini. Pertanyaan-pertanyaan apapun itu ekoenzim Nusantara gitu. Tapi memang lama-lama jadi kita modelnya kayak sharing-sharing pengalaman gitu. Jadi ada lama tinggal saya seringnya dengerin saja sambil masak sambil apa dengerin saja. Ya, ini nanti bisa. Ini nggak usah lah, nanti ada dokter saya kemarin. Nah ini juga ekoenzim diklaim. Saya juga percaya saja karena saya nggak bisa mengecek sendiri. Jadi ini diklaim bisa mengurangi radiasi untuk daerah-daerah yang apa HP apa-apa kayak gitu, ada TV, ada apa, diletakkan beberapa ekoenzim di bawahnya itu untuk mengurangi radiasi. Itu menurut keterangannya seperti itu. Jadi ya saya percaya aja, saya lakukan saja. Lalu ada yang ekoenzim karena itu bagus, ada yang dibikin untuk di bawah tempat tidur. Jadi bawah tempat tidur itu isinya ekoenzim semua. Ditata beberapa galon kayak gitu. Ekoenzim, buahnya ekoenzim malah diletakkan di bawah situ, di bawah tempat tidur. Katanya yang melakukan itu ya tidurnya jadi nyenyak. Katanya ya. Ya, katanya kan saya nggak melakukan sih. Kalau saya melakukan ya nanti. Kalau masalah tidur yang nyenyak itu, pengalaman itu. Pengalaman suami saya. Suatu saat kan beliau kan pulangnya dari Cilacap ya. Pulang dari Cilacap, wah apa itu meriang kayak meriang. Jadi ya sikile tak rendam ekoenzim aja. Rasa sih obat-obatan sih. Tak rendam ekoenzim, habis itu nggak sempat pijetan sih. Karena udah siang duluan nggak tak pijetin. Nggak tak pijetin itu malu-malu kayak itu jatah kayak gitu. Ya enggak, dia langsung tak suruh rendam ekoenzim. Habis itu tak suruh ngeloni ekoenzim. Jadi ada 2 botol itu di bawah muka sama tak suruh ngeloni. Tidur sampai pagi ya. Paginya tak tanya, wis mari urung ya. Semari dong, wis kok seger. Mosok ngeloni ekoenzim seger aku nggak pernah. Itu saya sampai kita kurang dalam dunia. Itu juga saya seperti itu. Jadi kalau saya mau membuktikan kalau saya juga nggak bisa kalau tentang radiasi itu harus ada alat detektor radiasi kayak gitu. Tapi juga kayak di YouTube juga ada yang melakukan itu, kalau mau itu bisa bikin sih. Nih manfaat bagi udara aneh ya, udara dan pertanian juga. Tadi ada yang tanya bisa untuk apa ini diffuser ya. Ini cuma dikasih 1 cc. Diffuser yang gitu biasanya di rumah kalau orang ada yang punya diffuser itu dimasukkan dalam itu, tambahin ekoenzim cuma 1 mili ya, 1 mili di dalam itu untuk menjernihkan udara. Jadi ekoenzim itu berguna untuk mengikat udara kotor, udara kotor jadi menjadi lebih bersih. Disarankan oleh Dr. Rosukon bahwa kita itu sering-seringlah nyemprot ekoenzim ke udara supaya udara kita menjadi bersih, ozon menjadi akan lapisan. Itu ada keterangannya sih, namanya Pak Ferry kok gak datang. Teman saya ada Pak Ferry yang khusus tentang ozon itu O3, O2 kayak gitu-gitu saya nggak begitu jelas. Itu dia kalau misalnya bertanya tentang itu pasti tahu. Itu Pak Ferry teman saya. Jadi saya nanti kalau tentang ozon nanti kalau panggilkan teman saya, tapi teman saya lagi ke Semarang tadi. Kalau tanya ozon nanti pribadi kita. Apalagi ini ya, ini menghilangkan asap, menghilangkan bau, menyemprotkan ke udara. Oke. Kalau perbandingannya 1:10. Kalau yang semprot itu jadi 1 liter cuma dikasih 1 mili. 1 liter cuma 1 mili. Jadi 1 mili
Dia nyebar mana enggak? Ya, seperti semboyan saya. Sayangilah bumi maka semesta akan menyayangi kita. Itu prinsip saya. Jadi di rumah saya juga kadang gini, tante kok manggane apa itu kok cuma tuh kabeh kok. Aku ya ora ngomong isi kriye-kriye kok saya kan enggak pernah itu. Lah itu orang mungkin bukti semesta menyayangi saya. Jadi banyak sekali tanaman saya itu berbuah sendiri enggak saya apa-apakan. Iya, jadi banyak sekali menurut saya enggak keluar. Itu menurut saya adalah bukan karena saya menyayangi apa. Mungkin tapi itu saya percaya. Oke, dengan ekoenzim tanah besar dan tandus dapat ditingkatkan kesuburannya. Ini ada itu di Bali, komunitas di Bali itu setiap sudah rutin di Bali itu malah ekoenzim dibicarakan sekali. Jadi dia akan membuat bahwa Bali itu ya ekoenzim banyak sekali kalau komunitas Bali. Jadi sebelum yang tasnya kotor ya itu menjadi bisnis seperti itu. Dengan banyak sekali berapa terus-terusan nanti dari kolam yang kotor ya, kolam ikan. Dengan perbandingannya nanti perbandingannya 1:50.000. Kalau danau segitu kan, kalau lebih banyak nggak bagus. Jadi ben akeh ya itu bukan ya, jangan sampai kayak gitu karena itu bersifat asam. Jadi yakini kalau sedikit saja itu memang bisa. Jadi jangan berpikir juga ini harus jadi jernih, pokoknya harus ini kok nggak jernih. Biarkan alam yang berbicara. Kalau kita memang sudah apa ya, itu pasti malah jadi nggak jernih, malah lihatnya nggak jernih. Pasti nanti tanpa kita sadari, tanpa kita lakukan saja nanti akan menjadi seperti itu. Itu satu ember dituang semua. Terus? Ini ya tuang semua, ini danau Bu. Ini danau yang sendiri dituangin itu berapa kali? Dia ada ini Pak Joni Oil ini di Batam. Dari yang seperti itu menjadi seperti itu. Apa mau? Ini Pak Leo, tadi pertanian Pak Leo, Paris. Ada yang sudah mencoba seperti itu. Saya tidak berani langsung seperti itu bilang kayak itu bagus. Karena ya mereka yang mencoba seperti itu. Jadi saat pertanian itu tinggal disuin saat mesok air itu ya mengalir sawah kayak gitu. Ini untuk berguna untuk pupuk juga. Karena ekoenzim itu enzimnya itu untuk katalisator, bukan untuk semata-mata pupuk, tapi untuk supaya gampang penyerapannya. Jadi sudah ada unsur-unsur hara dengan bantuan ekoenzim itu nanti akan gampang terserap oleh tanaman. Itu menurutnya seperti itu. Ini adalah contohnya. Paling disarankan diolah saat pengolahan bahan. Ya. Ini contohnya yang tadinya gersang, ya, itu dengan ekoenzim, tapi dengan sistem tetes. Itu jadi seperti itu. Saya tidak memakai ini. Kalau saya ya di sawah saya. Ini bandingannya. Untuk pemupukan, untuk kocor, ya misalnya punya tanaman, untuk kocor 1 banding 1000 saja dengan banyaknya. Untuk semprot itu juga gunanya untuk pestisida. Jadi pestisidanya pakai ekoenzim saja. Tapi kadang saya juga kalau sudah gadil banget nih, kadang ada sudah yang sampai itu memang kita nggak bisa sekali 2 kali bisa itu. Kadang ada yang mangga saya gadil banget nih, gadil putih-putih kalau yang ini ya. Itu juga agak lama itu. Tapi lama-lama merontok bilang sendiri. Kalau kita sering-sering gitu nanti akan jadi segar dan berkurang gitu. Ya, kita taruh di. Nah, manfaat lain kandang saya di rumah kandang. Nah, naik kandang, ya Mas, kandang saya ini ada mahasiswa dari peternakan. Ada.
Oke, Undip. Ini kandang saya punya kandang di Taman Sari, kandang kambing. Kandang kambing saya bau banget nggak mas? Betul nggak? Karena kami, masalahnya tai kambingnya diminta Romo seringan. Itu buat tanamannya Romo, tai kambingnya diminta. Katanya kamu nggak pelit kalau masih aku tai gitu. Pasti kayak kamu pelit tapi kalau masih aku tai enggak. Lalu ini membersihkan kuningan dan karat. Sebenarnya saya pakai praktek di situ itu mbak, itu gending itu kuningan kan ya orang. Suatu saat kita baru bersih itu coba ya. Boleh nggak Pak? Boleh nggak? Dia bonggnya saya mau ganggong biasanya kalau gitu ganggong nggak saya bersihin gaung itu segitu gede pakai kain sih sudah banget ya. Romo nanti tak pakai email, tolong Romo juga sempit itu. Romo dari itu Romo sempit. Membersihkan kuningan karat biasanya direndam dulu berapa? Merendam bawa ya. Direndam nanti baru berapa lama baru digosok. Oke. Lalu untuk desinfektan saat COVID, teman saya ada PMI, ini udah pakai. Ini tahun-tahun yang pas saat COVID yang disemprotkan oleh PMI itu adalah eksim. Jadi aman untuk kena siapa saja. Tadinya pakai semacam kayak apa ya kayak bipol semacam kayak itu yang punya itu. Tapi itu kan merusak. Jadi malah memakai ekoenzim. Jadi kalau kita ekoenzim bergalon-galon beribu-ribu kita mengirimkan saat itu ada bank ekoenzim di Jawa Tengah. Jadi kita mau kirimkan kemana? Jadi PMI yang ambil ke kita. Kita semua sukarela membuat galon-galonan itu. Saat itu saya hanya membuat tidak banyak. Jadi Pemalang belum dikirimkan karena belum banyak komunitasnya. Bagi memandikan juga, nah ini darurat PMK. Kemarin ada PMK itu ya, penyakit mulut dan kuku. Nah, itu di Boyolali dengan praktek ada cara-caranya, ada protapnya sampai dibuat protap bagaimana caranya itu ada. Jadi sangat membantu yang tadinya sudah mau mati jadi enggak. Bisa diminum juga berapa ada itu ada. Nah, mengurangi BPA di berbagai kota sudah ada rutin 1 minggu sekali, mungkin di RH mau pakai 1 minggu sekali supaya nggak bau itu disemprotkan ekoenzim pakai war itu 1 minggu sekali. Aku kota mana lupa kalau nggak salah kira-kira kayak gitu itu supaya nggak bau disemprot ekoenzim sering kayak pakai namanya yang semprot pemadam Mobil pemadam. ya, 1 banding 1000 saja gitu. Oke. Nah, ini cara membuat. Cara membuat uji dalam bantu. Cara membuat. Cara pembuatnya ekoenzim. Ya. Bahan pembuatan ekoenzim itu adalah 1 bagian gula. Ini prinsip dasarnya. 1 bagian gula, 10 bagian air, dan 3 bagian sayur dan 2 buah kulit buah. Oke, kita bahas satu persatu. Ya, jumlah yang disarankan adalah 60% dari wadah. 60% dari wadah itu airnya. Ya, air adalah 60% dari wadah. Kita punya wadah berapa? Ini berapa liter? 15. Kita isikan air. Kita isikan air 16 untuk 12 liter. 12 liter, 9 liter. 9 liter. Ini karena 60%-nya ada 9 liter. Kita isikan 9 liter. Lagi
Lalu naik 9 liter, berapa bahan organiknya? Ini 9 liter itu 10-nya. 2,7 kilo. Ya, 2,7 kilo. Pakai kilo. Kalau ini liter, ini kilo. Ya. Bahan organiknya 2,7 nanti itu. 2,7 timbang 2,7 kurang ya. Lalu gulanya berapa? 9 on. Pakai 9-nya kan segini 900 gram pakai. Kalau itu kan 0,9 kilo. Oke, satunya nek 1 kali 10 kan 9 liter ya. 1 kali 10 9 liter. Berarti 9 kali 3 2,7. Nanti kalau misalnya kangelan itunya ada aplikasi sendiri namanya ekoenzim kayak nanti ada kalkulator. Kayak tinggal klik itu nanti gampang bisa aja. Nanti aplikasi itu di-download ke apa-apa. Ya. Wadah yang kita gunakan tidak logam. Kenapa? Seperti tadi bisa korosif. Ya, tidak logam, korosif, nanti akan karatan. Lalu kaca juga karena ada proses fermentasi. Kalau tekanan top. Nah, wadah bermulut kecil dulu, wadah bermulut kecil tidak boleh digunakan. Karena ini pernah Pak Miko ya Pak Miko protes sama saya. Dia pakai wadah kecil meledos bur. Ini bisa. Jadi kalau terlalu rapat bisa. Kita nanti caranya dimodifikasi, jadi supaya tidak meledos. Lalu saran yang paling bagus adalah menggunakan mulut lebar. Contohnya ember cat. Nanti kita akan praktek dengan ember bekas cat. Ya. Lalu boleh besar, boleh kecil. Jadi seperti tadi ada yang pakai botol sosis pun bisa. Jadi bisa pakai botol aqua juga bisa, tergantung bahan organiknya. Jadi tinggal kita coba. Bermain praktik silakan. Ya. Lalu air yang bisa digunakan, semua air bisa. Yang bersih prinsipnya. Oke. Kalau air pump yang bau kaporit, tapi sekarang sudah jarang bau kaporit, ya. Sudah jarang sekali. Jadi pakai saja. Kalau memang kita bau kaporit banget, kita andalkan baru besoknya kita pakai atas daripada yang atas. Oke. Air hujan diharapkan tidak dari genteng, tapi langsung dari atas, dari langit, dari langsung. Ya. Air semua bisa digunakan, yang penting bersih. Lalu gula. Nah, gula yang digunakan adalah yang paling bagus itu gula merah. Gula merah biasanya yang paling bagus lagi gula aren. Eman toh kayak dulu. Kemarin ditanyakan sama Dr. Usokan, kita mempunyai namanya molase, turunan dari limbah dari gula, limbah dari pabrik gula. Namanya tetes tebu atau molase. Ini kalau beli banyak kayak gitu lebih murah. Kalau beli banyak sekali itu dijual di toko-toko pertanian. Tapi nanti saya bawa, karena komunitas ekoenzim sering ditanya info bawa apa kayak itu daripada beli gula Jawa. Kalau gula Jawa harus berusin itu, bukan cairan, nanti harus ngecerin kayak gitu. Jadi komunitas maksudnya menyediakan. Kalau nanti mau itu kita bantu. Jadi biasanya di toko-toko pertanian itu harganya satu botol yang agak besar itu lebih dari 25 lebih. Oke. Malah kemarin ada yang bilang 1 liternya itu 25. Jadi ya sama aja mahal kayak gitu. Makanya kita langsung, saya lewat ayahnya cari yang murah di apa. Kita nanti jualnya 1 kilonya 10.000. 1 kilo pakai itu. 1 kilo 10.000. Kalau mau detailin nanti. Jadi mendingan pakai gula yang ini molase supaya nggak usah ngecerin, nggak usah terus, nggak usah apa, tidak stok. Lebih murah, paling murah. Dan prinsip dari ekoenzim Nusantara, kenapa kita pakai ini? Karena itu sebuah limbah. Jadi kita prinsipnya juga memanfaatkan limbah. Hasilnya sama saja. Tapi yang ada lagi ini gula pasir. Dulu gula pasir nggak boleh digunakan. Tapi ada yang bilang ini daripada
gula pasir katanya. Oke, gula, oke. Lalu nih kategori sayur buah, tidak boleh yang sudah dimasak dulu itu tidak boleh, harus busuk berulat tidak boleh, berulat berjamur tidak boleh. Nanti di sana ada yang sudah busuk, ada yang berjamur, ada yang masih segar, pilih sendiri. Oke. Lalu lagi berminyak seperti kelapa ampasnya, kulit kapokan juga tidak boleh. Lalu kering keras kayu, ya kering keras kayu itu kayak kulit nangka, kulit salak itu karena tidak kayaknya tidak ada itunya, jadi tidak disarankan. Enggak apa? Tidak boleh. Tidak boleh karena keras. Tapi duriannya saya mau nih. Kemarin saya boleh dari kosan. Kulit lengkeng Kulit lempeng boleh. Kulit lempeng itu lembut. Lagi. Nah caranya, silakan Bu Di. Caranya pertama. Enggak bantunya. Ini kan ini airnya sudah 9 liter. Oke, ini saya sudah ukur karena nggak di sini nanti ukur pakai 9 liter. Ini supaya mengencerkan masanya. Orang mau udupkan ya. Bisa nanti. Nah, itu aja. Jangan nanti itu nanti nggak nyambung. Tapi jemput bukan dong. Saya nggak. Nanti mau tolong saya nggak mau. Saya nggak. Nanti dimasukkan ke sini. Itu sudah tak ukur juga 900 gram. Oke, sudah tak timbang semuanya. Ya, bentuknya kental. Nah, dia juga manis. Harus bersih, harus bersih Pak. Ini kita sistemnya bersih. Nanti biar bisa untuk umur, biar bisa untuk apa? Kita yakin ini bersih. Oke, jangan jo asal kita apa kayak gitu, jangan. Pokoknya ini kita bersih. Pakai sendok dulu, kopok-kopok pakai tangan banget, cuci tangan dulu. Boleh sih dikopok-kopok tapi pakai cuci tangan dulu. Nah. Sudah Pak nih? Go. Setelah ini dimasukkan, oke, dimasukkan. kelihatan. Ini Bu Puji, itu teman kami relawan SMP Nusantara. Beliau guru di SMP 2. Jadi kami dari komunitas ekonomi Nusantara itu dari berbagai profesi yang memang rela untuk menjadi komunitas kami. Saya sendiri sebenarnya perawat. Ya. Gak tahu perawat kok malah ngomongin fokus ngomong. Ya. Perawat. Ayah nggak tahu ini ayah apa ini. Ayah dasarnya pupuk kimia. Beliau di muslim pupuk kimia. Jadi berlawanan dengan saya sebenarnya. Ya. Makanya dia ya. Ini nek pakai molase itu gampang. Karena bentuknya cair. Ini kan sudah nyampur. Setelah itu kita timbang 2,7 sudah. Ya, masukkan. Masukkan. Saya kadang nggak suka pakai yang kecil gini ini, makanya untuk prakteknya gunakan yang besar. Karena untuk ini kerasa banget. Tidak disarankan, karena nanti akan jadi lembut dan tidak menjadi tarik dan malah yang keluar bukan hanya. Jadi kita itu hanya kayak supaya enzim-enzim yang di kulit itu keserap, keluar dari situ, bukan di blender. Jadi enzim-enzim dari kulit itu, jadi ampasnya tetap, tapi enzim-enzim keluar dari kulit dan bahan-bahan itu. Kulitnya plastik.
2.700. Oke. Lupa saya. Buahnya itu disarankan minimal 5 macam supaya enzim-enzim yang ada di situ lebih banyak, jadi lebih banyak lebih bagus. Lalu apa aja yang digunakan? Ini saya banyak sekali. Ya, ada kulit melon, kulit semangka, semuanya harus segar. Nek kulit pisang itu, kulit pisang kelihatan semuanya harus dicuci bersih. Semua harus dicuci bersih, tidak kotor, tidak ada, semua harus bersih. Masukkan ke dalam situ bersih semua. Apa saja boleh, apa saja. Iya, tinggal dicuci bersih, bekas codot pun bisa. Jadi nggak usah dibuang codotnya dulu, nggak apa-apa. Cuci bersih saja. Ada dagingnya nggak apa-apa. Ada dagingnya nggak apa-apa. Cuma kita nggak menyarankan ada dagingnya. Kadang teman-teman mau dimaaf kok. Ya, itu manfaatnya aja guys. Oke. Peloknya nggak boleh. Peloknya tidak boleh. Peloknya di tanam. Tapi harus dalam seminggu. Dari ini segini satu. Ya, kita masukkan. Masukkan dulu nanti lanjutkan ya. Ini ekor-ekornya sudah masuk semua deh. Nah, kalau kita tutup rapat seperti ini, ya, kita tutup rapat seperti ini. Ini nanti 1, 2, 3 hari kalau pas saat gini bisa jadi kalau kita lupa, tahu-tahu di rumah seperti ada bom, pecah berserakan semuanya. Oke, akan ada bom pasti. Jadi dulu tidak disarankan karena ada, tapi sekarang bisa disiasati, bisa dikasih balon, atau balon. Balon itu kan ujungnya kecil, gini kan, ya, itu di situ nanti akan membung kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi seperti itu akan membung nanti akan kita lagi. Bisa, pakai balon itu simpel. Bisa jadi pakai ini. Pakai plastik gini saja. Ini malah saya pakai gini toh. Ini plastiknya plastik es. Karena kan sampai ya. Ya. Ini diginikan. Ginikan saja. Kasih lubang 1. Pakai jarum kecil banget. Ini aman. Oke, aman nggak? Pakai 1. Ini kedua. Ini sudah apa lagi? Nah, ini tadi kan saya baru masuk ini sedikit. Kadang di rumah kita itu sampai nggak begitu banyak, langsung 2,7 gitu kan, langsung 2,7 lah. Untuk mensiasatinya kita dengan sistem cicil, kita harus ada tulisan. Hari ini saya masukin berapa. Yang penting air dan gulanya sudah jadi komposisinya. Jadi tadi 1 dan 10-nya sudah jadi. 1/10-nya sudah jadi. Dimasukkan, langsung ditulis biar nggak lupa. Harus tulis. Biasanya inget-inget aku suka lupa. Yang ingetin kemarin, sampai sekarang jadi gonjal, lupa kok. Ada satu yang belum karena tak ingetin malah lupa. Nah, harus ditulis. Jadi harus ditulis. Nanti dapatnya aja pakai slotik. Hari ini berapa? Maksimal 14 hari. Cicilnya itu, oke? 14 hari harus sudah nggak misi lagi. Maksimal itu nggak misalnya belum ada ya cari kemana-mana. Harus sampai full dengan yang kita perlukan. 14 hari. Yuk. Nah, ini buka tutup selama 14 hari nggak masalah. Oke. Setelah 14
14 hari itu kita tutup sesuai dengan tadi. Kasih jarum 1, tusuk jarum 1. Oke, tusuk jarum 1 selama hitung hari pertama itu ya itu pas tutup terakhir. Jadi nggak kita buatnya. Jadi nanti akan di sini tanggal pembuatan, tanggal panen, tanggal pembuatan. Bila dengan sistem nyicil, ya hari terakhir kita nutup. Bukan pertama kali kita buat bulannya, tapi terakhir kita nutup. Itu mulai. Lalu boleh dibulongin ini sampai kapan? Ini paling lama 1 bulan. Saya sarankan kurang lebih 14 sampai 20 hari. Itu harus sudah diganti tutup yang rapat. Kalau ini mau tutup rapat tetap pakai plastik, kadang ini sudah bolong toh. Ya, pakai plastik yang rapat, nanti dikasih karet gitu udah. Baru plastik baru tutup. Enggak usah. Kalau sudah ini yang pakai tutup ini aja. Kalau sudah memang ini tutupnya masih rapat. Seringnya plastiknya ini itu sudah langsung diblok kan, ini bolong di sini itu seringnya. Jadi kita kalau sudah memang bolong ya ganti plastik yang tadi bolong itu diganti dengan plastik yang rapat. Mulai hari terakhir kita masukkan, terakhir kita mulai tanggal berapa sekarang berapa? 19, nggak berarti 19 Juli, Agustus, September, Oktober. Nanti kita akan panen Oktober. Jangan pas tanggal 19, kadang tanggal kan ada yang 30, 28, ada kayak gitu. Jadi kita tambahkan aja paling tidak 1 minggu. Semakin lama panen gimana? Kalau kita lupa nggak apa-apa. Jadi nggak ada expirednya, tapi akan menjadi kayak tambah lembek, tambah gugur, disaring apa? Oke? Wah, saya nggak nyaring untuk apa ya? Membuat terus. Kalau kita 3 bulan sampai sisa, kasihkan ke orang. Oke, kasihkan ke orang. Kita kelebihan sisa kasihkan, kita sambil sharing. Oh ini fungsinya untuk ini. Jadi saya berharap ini bisa untuk men-sharingkan di tempat Anda berada. Tapi paham ya gitu aja. Ya. Sudah ditutup, sudah ditulisin tanggal dan itunya. Jangan lupa banyak juga yang ditulis mangga apa, terserah mau di ada mangga apa kayak gitu. Jadi kita bisa nanti tahu dengan mangga itu kok pakai aroma yang bagus kayak gitu kan ada. Lalu kita kan pakai sayur dan buah. Sayur diharapkan paling 20%. Kenapa? Sayur itu banyak kadang bikin
Suro ya mampir ke penjual gorengan sudah tahu besok ya Om. Gorengannya ya? Yo, kulit pisang saya minta. Saya kulit pisang sudah saya minta. Lalu bakul lotes, saya juga ada itu bakul lotes Om sesuk aku mau pelatihan minta ya. Bakul tukang crispy juga ada. Lalu bakul es buah ya. Lalu kalau bakul nanas ada yang memang di depan apa itu pom bensin itu terus-terusan kalau sama saya tak tuker, jadi saya kalau mau minta itu tak tuker ya polisi. Mau nanya, kalau saat ini juga kan terus, jadi ada kulitnya apa sama ibunya loh? Semua. Pakai pokoknya kita memanfaatkan semua. Oke, pokoknya jeruk pras itu tinggal diiris nanti. Semua. Semua harusnya. Ini jeruk pras ini. Ya. Semua. Semua pokoknya ada jeruk pras sampai yang ini kan tinggal diiris agak kecil. Ini jeruk pras. Semua. Apalagi Bu yang membuatkan Tiris saja. nek pas nyuci diperas ya, habis nyuci diperas harus cuci bersih loh supaya kita tuh juga mantap mau menggunakan ini tuh karena memang semuanya bersih. Diperes ya. Diperas pokoknya jangan sampai kita yang kotor-kotor masuk. Apalagi kalau sampah di rumah kita kan harus sepertinya bersih langsung dipisahkan di rumah. Ini sampah untuk kompos, ini sampah untuk sampah plastik. Usahakan di rumah kita memang memilah sampah. Saya di rumah sampah plastik itu jadi minimal. Kenapa? Karena saya kalau ke pasar juga bawanya keranjang. Keranjang pasar itu jadi kayak orang desa-desa keranjang pasar itu. Bro-bro di sini aja Bu, nggak usah plastiki. Tapi kalau ada beberapa yang masih ada plastikan bisa. Tapi kalau tidak, tomat bro di sini saja. Nanti saya akan bilang tak cuci tangan sekali Pak. Jadi usahakan dari diri kita itu mengurangi sampah. Karena naik plastik juga saya belum bisa bagaimana caranya kita itu mengolah plastik. Jadi usahakan untuk mengurangi sampah plastik itu masuk ke rumah kita. Sebelum masuk itu jangan dulu kan. Kemanapun bawa tas ataupun apa. Oke. Nah, setelah ini disimpan di mana? Nah, itu sudah jadi dan ditutup rapat. Simpan di mana? Penyimpanan yaitu tidak terkena sinar matahari langsung, memiliki sirkulasi udara yang baik, jauh dari WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah dan lain-lain. Yang menjaga supaya bersih, intinya gitu deh. Jadi kalau kita mau pakai, kalau itu keadaannya di tempat kotor atau apa juga kita akan cuci sendiri. Gila, supaya tidak terkontaminasi juga. Usahakan di tempat yang memang bersih. Jadi tip mencuci tadi sudah langsung. Pemanenan, nah pemanenan bisa seperti itu. Ada yang disaring, lalu saya punya alat saring sendiri sih sebenarnya. Kalau mau panen nanti pinjam alat saring sendiri. Nanti saya malah pengen gini, siapa yang keluarga membuat banyak, nanti saya kasih alat saringnya, saya kasih. Nanti ini Mbak aku membuat ini kayak gitu, nanti bisa buat lebih. Ya, aku mau. Yang mana? Tip mencicil tadi. Ya. Oh ya benar. Ini mencicil tadi. Jadi 14 hari. Oke. Pemanenan dapat disadenda. Ini kalau dipanen kan ada ampasnya ya. Oke kan? Ada ampasnya. Nah, setelah panen itu kita masukkan ke dalam tempat-tempat yang kecil. Jadi contohnya seperti ini. Tapi kalau bentuknya banyak ya dalam satu wadah banyak tidak apa-apa. Tapi kenapa kok usahakan di tempat-tempat yang kecil? Bisa yang langsung itu kalau misalnya buatnya banyak ya kita buatnya pakai yang 1.500 deh. 500 itu nggak apa-apa. Jadi semakin kita sering membuka, kalau kita mau pakai sering buka terkontaminasi nanti akan tahu jadinya kayak enak. Jadi usahakan kalau yang mau dipakai itu dimasukkan ke dalam yang kecil supaya kalau sudah buka sering nanti biar itu gitu. Nanti kadang kalau sudah dibuka akan keluar jamur putihnya itu sedikit tidak masalah gitu. Jamur putih yang akan timbul setelah dibuka-buka itu putih, kalau semakin putih masih putih dan tidak berbau itu masih bisa dimakan.
pengirimannya dari luar negeri. Sekitar itu. Iya, kalau online itu ada bukan selang. Itu selang. Selang. Kalau ini enggak, kalau ini buatan kami sendiri. Jadi sistemnya supaya dinyat-nyat kayak gitu nanti keluar. Nah, itu ada sih alatnya. Dia kok orang digawa ya deh. Nyat-nyat deh. Saya punya dua, kalau misalnya pas saat panen nanti pinjam saja Pak. Kalau mau beli nanti saya kasih linknya. Ya, pengemasan, file penjagaan kualitas, ekoenzim. Nah, ekoenzim itu dikatakan jadi. Ekoenzim itu ada jadi ada nggak jadi. Dikatakan jadi itu pH-nya kurang dari 4. Semampu pH nggak usah. Jadi kita prinsipnya pakai hidung sama penglihatan. Aromanya kalau aroma segar itu pasti jadi. Tidak ada jamur yang hitam itu juga jadi. Prinsip yang harus dipakai supaya tidak gagal harus kedap udara. Oke? Apa yang harus kita lakukan selama 3 bulan? Ngecek silnya kita nggak buka kan, nggak apa, hanya itu. Oke? Kita nggak buka atau itu tetap rapat, itu saja. Nggak bakal gagal. Saya nggak pernah gagal. Tapi pernah saya buka sedikit, saya nggak tutup lagi, lupa. Karena saya sudah itu waktunya panen, saya sudah buka. Tapi lupa nggak tutup lagi. Walaupun saya tutup kerap, tapi nggak kerap banget sih. Sudah ada belatungnya. Tapi belatung yang di situ itu adalah belatung BSF. Belatung BSF itu adalah untuk komposan. Oh iya, tadi kok nggak takut sama belatungnya. Nanti di kompos kemungkinan akan ada belatung yang gede-gede itu belatung BSF. Kalau yang memakai daging ya, sering ada itu. Dan belatung itu teman kita jangan takut. Oke, jadi di ekoenzim juga akan ada belatung itu. BSF itu masih BSF mesti kita jelaskan. BSF adalah lalat yang baik. Dia tidak menjadi vektor untuk penyakit-penyakit kita. Jadi itu lalat yang bagus. Jadi kalau ada belatung yang gede-gede banget, itu ada belatung bagus, malah mempercepat pengomposan. Jangan takut, tinggal ditambahin bahan kering kalau yang di kalau yang kompos ada itu tambahin kering aja. Nah ini tidak usah dicek-cek yang pakai ini enggak masalah. Yang penting aromanya masih bagus, tidak timbul jamur yang jamur hitam. Kalau jamurnya putih, malah bisa untuk maskeran. Oke, yang tadi. Jadi skalanya kita itu saja, tidak usah yang berlebihan. Nah, ini kan ada ampasnya tadi. Ampasnya bisa di blender, ya, di blender. Masukkan ke kloset yang mampet, ya, kloset mampet. Didiamkan semalam, besok disendor. Semoga, ya, kita bisa maklum. Ampasnya juga bisa, dan seperti tadi untuk kamar mandi yang sudah itu, gosoknya biar bagus karena sudah terlalu lama nggak dipakai. Kamar mandi yang selalu badar bisa pakai. Dikeloni juga dikeloni. Ya, ada lagi nanya dan dikeloni. Untuk ini kurang satu, ini yang lain. Mengharumkan mobil. Ini ampasnya setelah diperas bisa dikeringkan. Biasanya cuaca begini 3-4 hari kering. Masukkan ke dalam tote bag. Tas-tas kain putih atau kain-kain kecil. Ya, itu dimasukkan di situ, dilem atau dijahit sedikit. Nanti bisa untuk lemari juga bisa. Untuk supaya kecoak-kecoak juga begitu itu di bawah dapur juga bisa. Jadi untuk pengharum, menghalau kecoak bukan menghilangkan. Menghalau. Oke, aromanya itu tidak disukai kecoak. Lalu ini tanaman dia tinggal diproke saja, udah dijemur udah apa diproke. Tapi kalau masih basah, jangan pernah langsung di situ gitu. Kalau kering boleh disebar-sebarkan di sebagai pupuk ampasnya. Tapi kalau basah jangan pernah karena itu asam. Jadi harus dimasukin tanaman yang besar tapi jauh. Jangan langsung di dekat pohon. Bisa dipendam-pendam gitu. Tapi eman-eman kalau menurut saya cuma bisa pendam-pendam. Nah, kalau di komunitas kemarin Bu Yudia itu menyarankan saya untuk bikin ini.
Ini pakai ini selamanya. Selama nggak bocor bisa dipakai selamanya. Kalau misalnya mau dicas, mereka bilangnya dicas. JJT baik kok ya itu nanti bisa dipakai untuk tidur. Biasanya untuk pegel-pegel atau apa? Untuk tidur aja. Kalau berubah warna, kalau ampasnya berubah warna, bisa berubah warna nggak? Tidak, kalau selama kayak gini terus aku. Nggak pernah berubah Kalau warna. enggak, kalau kayak gini tuh kayak gini terus. Itu di vakum ya Mbak? Ini pakai tambah hancur ya. Itu di vakum. Iya, ini pakai vakum. Maksudnya karena saya nggak punya alat vakumnya, saya belinya plastik saja. Langsung tak setrika, pakai kertas di setrika. Bagusnya di vakum. Enggak di vakum. Enggak, bagusnya di vakum. Enggak juga. Ini karena vakum karena yang paling aman. Kalau pakai plastik yang lain itu nggak aman. Saya sudah Plastiknya plastik vakum. Iya, plastiknya vakum. Plastik vakum pakai setrika. Gitu. Di tempat Bu Yudia itu di mana ya Mbak Reni? Bu Yudia itu di Jakarta. Nah, itu beliau ekoenzim itu ampasnya dijual sekilo 20.000. Hah? Kalau aku tak buang itu gitu. Bikin ini saja. Itu untuk kas lingkungan hidup sana mereka dijual sekilo 20.000. Alah, saya malah nggak tahu. Buat sendiri aja di rumah seperti ini nanti untuk tidur. Oke. Tadi, nah, termodifikasi. Setelah jadi ekoenzim itu nanti ada beberapa produk yang kita bisa bisa buat. Yang satu ini sabun. Nanti kalau mau cuci tangan pakai ini. Ini sabun ekoenzim dari MES yang tadi saya jelaskan. Nanti kalau mau praktek membuat ini bisa. Ini untuk mencuci apa saya sekarang sudah pakai ini. Ya Dek, gimana nanti? Dek, kita mencuci pakai ini ya Dek. Cuci baju. Buat mandi, sambil mandi bisa. Cuci baju. Iya, ini untuk cuci baju saya. Nah, kalau mau bau wangi tinggal ditambahin. Saat membuat itu tinggal ditambahin ada esennya. Tinggal beli aja esennya. Pas saat membuat tambahin. Bisa buat mandi. Saya enggak. Kalau mandi tidak boleh. Mandi saya tidak sarankan, saya belum pakai. Kalau mandi nanti ada dibuat sendiri sabun padat. Itu dari ini Bu Widya yang ngasih saya. Teman saya yang itu malah sakit sih. Karena pakai itu sakit ya? Enggak, dia teman saya. Lagi ke kuburan. Oh, pakai itu? Gitu. Ya lah. Lagi program hamil tapi ke kuburan. Mau itu kalau ada sampai. Enggak, mau sana aja. Ini nanti bisa pakai ada minyak zaitun, ini apa? Campurannya ada. Saya sekarang lagi masuk ke kelas dasar pembuatan sabun supaya besok bisa. Ini lagi masuk ke kelas dasarnya. Pakai Zoom, pakai Telegram, pakai itu ada. Jadi saya lagi, tapi belum. Yang sudah pintar Mbak Dewi. Mbak Dewi itu sebenarnya mau promo di sini juga. Ini sabun saya bisa dibeli dengan harga berapa, tapi memang harus kalau pakai. Mbak Dewi itu pintar. Saya lagi masuk kelas. Lalu ini Bu Yudia juga kasih saya sini karena saya belum antos. Ini dari minyak jelantah. Nanti kita bisa mengolah minyak jelantah kita menjadi ini. Sabun untuk mencuci tapi. Jadi minyak jelantah digunakan untuk sabun. Jadi apa? Padat. Iya, sabun padat. Nanti ini kita belajar lagi. Saya lagi belajar kayak gini. Nanti ini bisa untuk kas semua. Jadi nanti kalau membuat bersama-sama. Siap. Oke, untuk sabunnya berapa nanti itu bisa. Karena ekoenzim kalau kita buat banyak pun kita tidak diperjualbelikan ini. Tapi nek turunannya apapun itu bisa. Jadi kalau kita sudah membuat yang lain-lain kan karena memang sudah membutuhkan bahan yang lain itu bisa dijual. Itu sarannya kami seperti itu. Tapi di online juga banyak. 1 liter 25.000 ekoenzim. Begitu bentuk 1 liter 25.000. Coba aja ekoenzim ada di Shopee itu dijual banyak. Buatnya cuma kayak gitu, kenapa dijual? Kok ya butuh? Ya karena ekoenzim itu gunanya banyak itu, yuk males membuat. Tapi kita bukan seperti itu loh ya. Kita ini sekarang lagi menyelamatkan bumi. Jadi kita itu menggunakan, memanfaatkan sampah kita supaya menjadi berkah. Ada lagi prinsip kita itu sedang menyelamatkan sampah-sampah yang ada di rumah kita. Masalah
banyak tentang kompos apa, itu adalah bonus. Oke, bonus kita mendapatkan manfaat itu. Tapi kita prinsipnya itu, jadi kita nggak kayak gitu. Tapi kita itu yang menjadi prinsip pertama, menyelamatkan bumi. Itu akan menjadi semangat kita untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Kalau bikin enzim itu pasti di bawahnya kan ada endapannya. Endapannya untuk apa? Lah tadi di ampas-ampas itu nanti. Oh, yang di WhatsApp itu. Iya, ampas-ampasnya itu endapannya itu ya. Oh, ampas sama endapan saya. Iya, biasanya tadi dari satu. Ya, saat menyaring itu kan lagi ada saringan-saringan teh itu juga bisa. Jadi yang masuk ke kita. Kalau saya malah sering yang buntek itu untuk kamar mandi itu kan yang paling bawah itu. Di sini untuk kamar mandi itu macam-macam saya pakai. Ini kalau udah kayak gini kan perlu banget tinggal diginiin aja nih. Ini kan agak seperti tenggelam. Pokoknya ini seperti tenggelam. Jangan ada yang di atas. Tenggelam itu sudah kena semuanya. Kalau pagi hari kayaknya itu lagi tinggal di. Tapi kalau yang sistem tertutup ember besar, udah biarin aja. Yang penting saat pertama kali sudah nyemplung. Nah, ini adalah yang laborat ada yang mengecek laborat di sini apa. Lalu ini surat resmi untuk menyemprot dari PMI. Surat resmi PMI untuk menyemprot semua PMI menyemprot untuk COVID itu harus pakai itu enzim, jangan pakai yang lain. Ini surat resmi. Ya, lalu hal-hal yang dapat kita lakukan bersama untuk menjaga bumi dari terjadi bukan hanya membuat ekoenzim dan kompos, ada hal-hal lain. Ya, membuat ekoenzim jelas. Kurangi pemakaian plastik seperti tadi yang saya katakan, kurangi ya. Jadi kemana saja itu sehari itu. Contohnya kayak kita mau pergi ke sini, saya bilangnya bawa botol minum sendiri. Oke. Botol kalau misalnya saya mau ngasih minum putih, pasti nanti botol aku tak pakai gitu. Botolnya nanti juga mau gimana? Ya. Lalu matikan listrik juga tidak digunakan. Karena kita ini hanya mengingatkan. Biasanya yang memang sok enggak gitu, ada ambil yang kamu. Jadi kurangi pemakaian tisu dan kertas. Biasanya di dapur kalau orang-orang yang mampu malah rasa bolak, nggak pakai kantong bola, pakai tisu, pakai apa tisu, usahakan tidak dilakukan. Saat mobil berhenti menunggu mesin dimatikan, wah jadi adem terus, lah itu juga menimbulkan karbon monoksida. Ya, meracuni udara kita. Lalu jangan sisakan makan di piring. Sering praktek, usahakan untuk tidak itu sehingga tidak menimbulkan sampah. Banyak sekali itu, apalagi kalau kita pergi ke rumah makan sering menyisakan. Usahakan kita pesen yang secukupnya saja, jangan menyisakan atau berbuang. Ya, apalagi pilah sampah masing-masing. Ini Romo nanti akan ada program. Untuk sekarang ini botol-botol, kardus apapun disimpan. Nanti Romo akan minta, kayaknya gitu. Simpan sebanyak-banyaknya. Romo akan minta. Romo khusus tapi bukan Romo khusus. Romo khusus tak minta sampah. Nanti akan ada program Romo bahwa semuanya itu akan menjadi sesuatu. Kayak gitu ya, Mo. Lalu menanam pohon di rumah sekecil apapun, jangan ada alasan. Oke, ini aja bisa, pot kecil bisa, apapun bisa. Manfaatkan yang ada saja, nggak usah beli yang bagus. Tapi ini sebenarnya kalau kayak gini aja cantik kalau di rumah. Lihat hanya jadi botol-botol kayak gini. Dan fungsinya, dan saya malah banyak manfaatkan dengan saya di rumah, manfaatkan dengan yang bisa dimakan kalau saya. Kebanyakan di rumah saya jarang. Nek tantenya Romo juga itu Romo ya. Walaupun begitu perkasa tapi dia suka bunga. Ya. Itu.
namanya kita di rumah dan masih sekolah, biasakan untuk bawa bekal pakai tempat dan minum bukan botol mineral, tapi botol-botol yang bisa dipakai minum. Untuk pelajaran saya sudah berjalan, baik siswa yang bawa botol itu dapat nilai 88 langsung, dan yang bawa botol minum di rumah dan tempat makan itu dapat nilai 90. Itu untuk mata saya bahasa Indonesia kelas 9 di SMP 26 itu sudah berjalan. Jadi dalam hal di sini ada yang udah punya sekolah situ dan madrasah sekolah. Ya, ada lagi tambahan. Sekarang saya mau minta teman-teman dari Undip. Saya itu kemarin kan ada temennya dari kita makan, saya tentang ekoenzim belajar bilang, Bu, temenku ada yang ngambil ekoenzim tuh. Teman apa? Biologi katanya, biologi ngambil ekoenzim. Loh, aku penasaran. Saya kan pernah misalnya dari apa itu universitas kok ngambil kayak gitu tuh, kenapa? Nah ini mari kita tanyakan sama mbaknya siapa yang tahu. Ya, ini dari Undip, lagi KKN di sebelumnya perkenalkan, saya Salsa Rosa dari KKN Undip. Sebelumnya saya terhormat Bapak semua, Romo, Suster, dan semua pihak yang ada di diskusi tempat ini. Mungkin tadi diskusinya sama Bu Sisil, kenapa saya sendiri tertarik itu untuk mengambil tema mengenai ekoenzim. Nah, mungkin pada awalnya itu karena saya belajar mengenai ekoenzim sendiri ya di perkuliahan. Di situ saya belum terlalu merasa sadar gitu ya, oh belajar ekoenzim ini tuh untuk apa sih gitu ya. Cuman sekedar materi saja bahwa ada yang namanya itu ekoenzim. Terus itu merupakan sebuah proses fermentasi gitu ya, seperti kalau misalkan ibu atau bapak-bapak semua di sini suka makan tempe atau minum yogurt, itu juga kan sama-sama produk fermentasi. Nah, ekoenzim ini juga merupakan salah satu produk hasil fermentasi juga, sama seperti tempe dan juga yogurt. Nah, setelah itu saat saya dan juga kami ke KKN kebetulan saya itu di Desa Banjarmulia ya, di Pemalang juga. Jadi di sana tuh kita sering ada kegiatan seperti posyandu atau kumpul-kumpul bersama ibu-ibu PKK atau ibu-ibu kader seperti itu. Nah, di situ tuh suka ada suguhan gitu ya, berupa buah-buahan dan juga ada sayuran seperti itu. Dan dari situ saya juga berpikir kok ini hasil sayurnya itu di sisa buahnya ya, kulit-kulit buahnya itu dibuang begitu saja gitu ya. Padahal itu bisa menjadi sebuah potensi untuk dijadikan sebagai ekoenzim. Jadi dari situ saya berpikir untuk menyalurkan keresahan saya dari hasil makanan atau hasil kami memasak di posko di rumah agar tidak terbuang sia-sia gitu. Dan disambungkan dengan materi yang saya dapat dari perkuliahan mengenai pembuatan ekoenzim. Jadi dari keresahan itu saya menjadi tertarik gitu ya untuk mengambil tema mengenai pembuatan ekoenzim. Dan setelah saya cari-cari juga, mungkin tadi juga banyak dibahas oleh Bu Sisilia mengenai manfaatnya itu apa saja dan juga pembuatannya itu seperti apa. Mungkin ada satu hal penting mengapa ekoenzim itu bisa sangat berharga itu ya, bermanfaat itu. Karena ekoenzim sendiri itu ya Bapak Ibu, berdasarkan apa yang saya baca dan dari penelitian itu mengandung antibakteri gitu. Jadi dari hasil fermentasinya itu, yaitu fermentasi asam laktat, itu bisa menghasilkan antibakteri. Makanya ekoenzim ini bisa digunakan sebagai pembersih lantai atau untuk mencuci piring dan juga sebagai obat sakit tenggorokan dan lain sebagainya. Itu karena di dalamnya itu ada sejenis kandungan-kandungan yang berfungsi sebagai antibakteri dan juga dia itu bisa membunuh bakteri dan juga kuman. Nah ini benda
biar tangannya nggak apa ya, kalau misalnya ngebor apalagi gitu kan, takut tangannya itu karena sering nyuci jadi takut iritasi, takut jadi keras atau apa ya, tangannya itu jadi kasar gitu. Nah kalau misalnya memakai bahan-bahan alami seperti ekoenzyme ini, jadi dia itu nggak akan membuat efek samping gitu untuk tangan kita sendiri ataupun untuk lingkungan seperti itu. Mungkin itu beberapa alasan saya ya untuk mengambil tema ekoenzyme sendiri, karena itu ekoenzyme itu seperti apa ya, satu produk yang memiliki banyak sekali manfaat dan dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Jadi diharapkan mungkin untuk kedepannya semoga ekoenzyme ini itu bisa terus berkembang dan juga banyak juga orang-orang yang bisa semakin aware untuk memanfaatkan sayur-sayur atau hasil rumah tangga untuk membuat ekoenzyme sendiri. Oke, seperti itu ya. Berarti ekoenzim sudah masuk sampai ke univ jadi materi gitu? Sempat disinggung, tapi tidak secara dalam. Jadi saya berharap besok suatu saat memang jadi suatu kayak materi yang nanti dibahas isinya apa wae sih sebenarnya. Saya penasaran kalau di dalam jurnal-jurnal itu aneh sih tak baca, tapi yang simpel gitu ya. Semoga nanti ada yang isinya apa. Baca aja. Ayah. Kamu sampai apa ya? Ada lagi. Kita ada pertanyaan. Kita akan nanti di sana langsung praktek. Ada pertanyaan? Pertanyaannya sambil praktek. Oh, oke. Pertanyaan nanti sambil praktek. Oke. Jadi nanti kita akan bagikan nanti yang harus dilakukan di rumah, yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama adalah untuk nyemprot untuk yang kebutuhan rumah tangga. Nanti lakukan semuanya. Tapi saya hanya ngasih ini. Kalau memang dirasa butuh atau apa nanti bisa. Kalau saya tidak apa-apa. Karena ini banyak sekali. Saya biasanya ngasih yang ada tulis itu. Tapi karena ini agak banyak, saya kurang. Ya, itulah tanda orang pedit. Bilang lagi. Lain kali. Saya kasih dapat satu grade. Padahal yang beli promo asli nih. Ada usulan lagi apa? Langsung ya berapa? Nanti kita akan berhitung 1 sampai 10 semua. Oke, nanti kita akan bagi menjadi 10 kelompok. Jadi kita hitung 1 sampai 10. Siapa yang mau langsung oke. Ayo nggak usah. Ayo Mas dari pertama. Ya, ikut berhitung aja nanti ikut di grup ya. Nanti ada dari dia. 1, 4, 6. 8. Oh iya, 8 dulu Pak. 8 dulu. 8 deh. Nanti 8 deh 9. 10. 1. 2. Ini pemakaiannya 3. Nanti Pak. 3, 4, 5. Tangga ikut. Boleh? 6. 7. Ya, 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
gitu ya. 1, 2, 3. Pokoknya ngumpul 1, 2, 3, 4 itu satu nomor satu gitu. Langsung ke sana saja. Nomor 1 dengan nomor 1. Satu semuanya. Nomor 2 dengan nomor 2. Ingat angkanya masing-masing ya.